Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian tetap sehat dan tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, melalui video ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi IPA. Bagi kalian yang baru saja naik di kelas 4, mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang baru untuk kalian. IPA adalah mata pelajaran yang mempelajari ilmu pengetahuan alam. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bab bunyi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan suara petir atau suara petasan? Nah, kira-kira kenapa kalian bisa mendengarkan suara tersebut? Marilah kita pelajari bersama-sama. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi. Dan yang kedua ada medium. Yang ketiga ada pendengar. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu benda padat, benda gas, dan benda cair. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Anak-anak, pernahkah kalian bermain alat musik? Alat musik adalah salah satu contoh dari sumber bunyi. Kira-kira ada alat musik apa saja ya? Yang pertama, ada alat musik yang cara memainkannya dipetik. Contohnya ada gitar dan juga ada sasando. Kemudian alat musik yang dengan cara ditiup ada saluang dan juga ada serunai. Untuk alat musik yang digesek contohnya ada biola, kemudian ada tahyan. Untuk alat musik yang dipukul ada gendang dan juga ada rebana. Untuk alat musik yang ditekan contohnya adalah pianika. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media tersebut adalah benda gas, cair, dan padat. Untuk membuktikan perambatan bunyi, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen. Coba perhatikan tayangan berikut. Perpindahan bunyi melalui benda padat dicontohkan pada saat kita melakukan permainan telepon tali. Mulanya, bunyi muncul melalui seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lain. Perpindahan energi bunyi melalui benda cair dicontohkan pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak berisi air. Mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi, kemudian berpindah ke air hingga sampai ke telinga. Perpindahan bunyi melalui gas dicontohkan pada saat suara auman serigala. Mulanya keluar dari mulut serigala, kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Dari tayangan yang sudah kalian lihat, dapatkah kalian menyimpulkan mana medium yang dapat menyampaikan cepat rambat bunyi paling cepat?
Kira-kira yang mana ya? Ya, betul sekali. Medium yang dapat menyampaikan cepat rambat bunyi paling cepat adalah benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Alasannya kenapa? Kok harus benda padat dulu, bukan benda gas dulu? Karena susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel di udara. Anak-anak, apa nama indera pendengaran manusia? Ya, betul sekali, telinga. Telinga berfungsi menyampaikan atau menangkap bunyi yang masuk yang kemudian diterima oleh otak. Telinga memiliki reseptor khusus sehingga ia mampu menyaring dan mengenali setiap bunyi yang datang melalui gendang telinga. Manusia bisa mendengar suara atau bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz yang dinamakan sebagai bunyi audiosonik. Proses terjadinya pendengaran yaitu adanya suara masuk kemudian menuju membran timpani. Dari membran timpani diubah menjadi getaran yang diteruskan ke koklea. Kemudian cairan di rumah siput menjadi bergerak. Reseptor di koklea mengakibatkan sel rambut yang ada menjadi bergerak menuju saraf sensoris. Kemudian dari saraf sensoris menuju otak, otak menerima dan menerjemahkan suara. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya atau gelombang longitudinal. Ternyata bunyi juga mempunyai sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap. Untuk bunyi yang dapat dipantulkan, apabila bunyi tersebut mengenai benda yang permukaannya keras. Contohnya yaitu batu, kaca, dan besi. Untuk bunyi yang diserap, apabila bunyi tersebut mengenai benda yang permukaannya lunak. Contohnya yaitu kapas, karpet, dan spons. Setelah belajar tentang sifat-sifat bunyi, kita juga belajar mengenai jenis-jenis bunyi pantul, di mana jenis bunyi pantul dibedakan menjadi 3. 1. Yaitu bunyi yang memperkuat bunyi asli. 2. Yaitu gaung atau kerdam. Dan yang ketiga yaitu gema. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya, ketika seseorang berada dalam ruangan, maka suara orang tersebut akan terdengar jelas. Yang kedua, yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini merupakan bunyi pantul yang datangnya bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang ketiga, yaitu gema. Gema merupakan bunyi pantul yang datangnya setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Gema ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Karena gema sering terjadi di gua-gua. Kemudian kalian pernah melihat bioskop? Pernahkah kalian mengamati sisi-sisi yang ada bioskop?
biasanya dilapisi oleh benda yang permukaannya lunak, seperti karpet ya. Nah, kenapa kok bioskop-bioskop itu sisinya ditutupi oleh benda yang permukaannya lunak? Karena hal tersebut untuk menghindari adanya gaung atau kerdam. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai mata pelajaran IPA pada bab bunyi kali ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian bertanya melalui grup WA. Untuk tugas dan juga rangkuman materi akan Ibu bagikan kepada orang tua kalian yang datang ke sekolah. Untuk hari dan ketentuannya lebih lanjut akan Ibu infokan melalui WA. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.